Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini diberi rahmat, yaitu berupa kesehatan dan semangat untuk tetap menimba ilmu. Dalam hal ini kita pagi ini akan melanjutkan perkuliahan metodologi penelitian. Ini adalah pertemuan ke-7 ya. Jadi setelah ini kita libur, kemudian UTS, baru kita akan mulai lagi setelah UTS. Oke, seperti biasa silakan Nisa berdoa sebelum perkuliahan dimulai. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga selama perkuliahan kita dapat fokus, jaringan internet lancar, dan apa yang kita lakukan ini menjadi catatan amal baik kita. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon kameranya dibuka dulu. Yang lain? Advelianus ini halo. Saya laporan dulu ya. Oke, untuk tugasnya mengidentifikasi pengambilan sampel di masing-masing contoh skripsi yang sudah diambil, silakan diupload di e-learning ya. Kalau yang penelitian kualitatif, berarti kan tidak ada pengambilan sampel, ya tetap harus upload dengan penjelasan yang Anda berikan, itu ya. Oke, masing-masing sudah mengidentifikasi skripsi, contoh skripsi? Udah ya? Udah, oke. Coba saya cek. Kelompok 1, apa judul skripsinya? Contoh skripsi? Kelompok 1? Marcella Paulus Wilhelmus. Wilhelmus? Ya, Bu. Iya, contoh skripsimu yang sebagai tugas awal apa judulnya? Anggota kelompokmu yang lain mana? Paulus dan Marcella? Enggak ada? Belum masuk ke Zoom. Oke. Judulnya apa? Judulnya? Loh, kok enggak hafal toh sudah pertemuan ke-7? Ini kan tugas di minggu kedua kan? Saya minta untuk mencari contoh skripsi. Ayo, Wilhelmus. Sabar, masih buka Word. Kelompok 2 tinggal Sela. Sela gabung kelompok berapa? Kelompok 3 Ibu, punyanya Kadek.
Ini yang baru Advel apa tadi? Advelianus. Halo Advelianus. Loh, kok nggak ada toh? Judulnya apa, Kadek? Untuk kelompok 3 sendiri, contoh skripsinya itu evaluasi sistem pengendalian intern dalam upaya menjaga keamanan persediaan barang dagangan pada Pinky Aksesoris di Surabaya ini. Ini contoh skripsinya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oke, kelompok 4. Biena Vivi Ophelia, judulnya apa? Ini untuk kelompok 1. Apa kelompok 1? Pengaruh struktur modal terhadap harga saham dengan kinerja perusahaan. Terhadap harga saham. Kelompok 4. Judul skripsinya penggunaan laba dan arus kas untuk memprediksi kondisi finansial distress. Itu Kuan, Bu. Ya, arus kas untuk memprediksi. Kelompok 5. Pengaruh promosi dan potongan harga terhadap penjualan pada perusahaan mebel. Dan pada perusahaan mebel. pengaruh promosi dan potongan harga. Gini aja. Ya, Bu, pengaruh promosi dan potongan harga terhadap penjualan pada perusahaan mebel. Enam. Analisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan PT Petrokimia Gresik 2015 sampai 2018. Pengaruh akuntabilitas manajemen lingkungan ya. Ya, Bu. Untuk metodenya kualitatif. Kelompok 7. Pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan terhadap strategi dan inovasi perusahaan perkebunan Nusantara Pabrik Gula Kemeng Kabupaten Bone. Pengaruh penerapan manajemen lingkungan terhadap strategi dan inovasi perusahaan perkebunan Nusantara Kabupaten Bone. Oke, ini yang baru dimasukkan di kelompoknya yang masih sedikit. 4 ya. Halo, Advelianus. Loh, nggak ada. Halo, selamat pagi, Bu. Oh iya, Mohon coba maaf. dibuka ini kameranya biar lihat teman-teman yang lain. Ya, baik, Bu. Advelianus, panggilannya siapa? Julius, Bu. Julius. Julius, kamu masuk kelompok 4 ya. Baik, Bu. Ya, ini Wiena, Vivi, sama Ophelia. Silakan Baik, Bu. lihat bisa lihat di grup ya. Silakan nanti komunikasi. Baik, Bu. Oke, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita. Oke, materi perkuliahan berikutnya adalah pemilihan dan data, yaitu sampel penelitian, gitu ya, atau pemilihan sampel penelitian atau sampling method, gitu ya. Kita akan membahas metode pemilihan sampel ini sebagai salah satu data, gitu ya,
yang nanti di penelitian dengan paradigma atau pendekatan kuantitatif gitu ya. Oke, jadi kalau data terkait dengan data kemarin sudah kita jelaskan ya, ada data sekunder, ada data primer, tapi bisa juga data itu dikelompokkan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu yaitu data yang menunjukkan data yang berupa angka gitu ya, menunjukkan jumlah tertentu. Kalau kualitatif itu adalah data yang menunjukkan penjelasan dari sesuatu. Misal kalau data angka itu tadi untuk kelompok 1, pengaruh struktur modal. Datanya berarti data angka, yaitu data kuantitatif. Kalau tadi untuk kelompok berapa yang evaluasi sistem pengendalian intern, nah itu datanya kualitatif gitu ya, karena kalau mengevaluasi sistem pengendalian intern ini berarti kita melakukan wawancara, kemudian melakukan observasi bagaimana praktek pengendalian intern yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi datanya itu berupa penjelasan dari sesuatu. Penjelasan itu bisa kita peroleh melalui wawancara atau kita peroleh melalui observasi. Jadi data itu bisa dari sifatnya gitu ya, bisa kita bedakan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Tapi berdasarkan sumbernya, data bisa kita kelompokkan menjadi data primer dan data sekunder seperti yang kita bahas kemarin. Oke, jadi kita masuk ke metode pemilihan sampel. Sebelum kita membahas tentang metode pemilihan sampel, kita akan membahas lebih dahulu tentang populasi, ya, karena sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi mari kita membahas dulu tentang populasi. Apa yang dimaksud populasi? Populasi di sini adalah kelompok orang atau kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Contohnya, kalau sekelompok perusahaan, contohnya itu adalah industri rokok. Itu jadi sekelompok perusahaan yang bergerak di bidang produksi rokok, gitu ya. Kemudian sekelompok orang, contohnya adalah manajer keuangan perusahaan publik. Manajer itu adalah orang, berarti populasi. Ketika kita mengambil penelitian dengan populasi manajer keuangan perusahaan publik, itu berarti populasinya adalah kelompok orang. Kemudian sekelompok kejadian, gitu ya. Sekelompok kejadian, misalkan terkait dengan pemilihan kepala daerah, gitu ya. Misalkan kita akan meneliti bagaimana proses pemilihan kepala daerah, gitu ya. Misalkan keterbukaan proses pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Itu berarti bisa kita katakan itu sekelompok kejadian. Kemudian sebagian dari populasi itu akan kita ambil sebagai sampel, gitu ya. Anggota dari populasi itu disebut dengan elemen populasi. Misalkan tadi untuk populasinya adalah industri rokok. Jadi elemen populasinya itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi rokok. Ada gudang garam, gitu ya. Kemudian ada Gentul, kemudian ada Sampurna dan macam-macam. Itu contoh elemen populasi. Jadi gudang garam itu adalah elemen populasi dari populasi industri rokok. Kemudian contoh misalkan populasinya manajer keuangan perusahaan publik, gitu ya. Misalkan ada Pak Ali sebagai manajer keuangan perusahaan publik.
salah satu manajer keuangan perusahaan publik, maka Pak Ali itu adalah menjadi anggota atau menjadi elemen populasi. Jadi itu yang disebut dengan elemen populasi. Kemudian kita lanjutkan, bagian dari populasi yang kita ambil sebagai sampel itu disebut dengan sampel penelitian, atau bagian dari populasi yang kita ambil dan akan kita teliti itu disebut dengan sampel penelitian, ya. Kenapa penelitian itu mengambil sampel gitu ya, tidak mengambil keseluruhan? Ada nanti beberapa alasan kenapa penelitian itu mengambil sampel penelitian. Kalau penelitian itu mengambil seluruhnya, seluruh populasi untuk diteliti, gitu ya, itu disebut dengan penelitian sensus. Contoh penelitian sensus, misalkan sensus penduduk. Semuanya penduduk, semua rumah tangga, gitu ya, itu diteliti, gitu ya. Kalau kita kedatangan misalkan petugas sensus, gitu ya, sensus penduduk, itu ada beberapa hal yang ditanyakan, gitu ya. Nah, pertanyaan itu diberikan kepada seluruh, gitu ya, seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia tanpa kecuali. Jadi kalau penelitian yang seperti ini disebut dengan penelitian sensus. Contohnya adalah sensus penduduk. Jadi semuanya diambil sebagai sampel penelitian, semuanya menjadi responden. Kemudian kalau penelitian sampel itu berarti meneliti sebagian dari elemen populasi. Kalau meneliti sebagian berarti kan ada cara bagaimana memilih sebagian tersebut. Itulah yang disebut nanti metode pemilihan sampel. Misal dari populasi 100 hanya diambil 10. Bagaimana bisa menghasilkan 10? Itu yang nanti disebut dengan metode pemilihan sampel. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mengapa penelitian itu menggunakan sampel untuk diteliti, gitu ya, dengan melakukan pemilihan dengan cara tertentu. Kenapa kok tidak melakukan saja sensus, semuanya diambil sebagai sampel untuk diteliti? Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh peneliti, kenapa peneliti itu menggunakan sampel untuk dianalisis, tidak menganalisis seluruh populasi, gitu ya. Karena yang pertama, seringkali elemen populasi relatif banyak. Contohnya ketika kita meneliti mengenai perilaku etis mahasiswa akuntansi perguruan tinggi di Surabaya. Tentu di Surabaya saja ada berapa perguruan tinggi yang memiliki prodi akuntansi. Setiap perguruan tinggi berapa mahasiswa akuntansinya? Misal di Surabaya ini jumlah mahasiswa akuntansi misalkan ada 5.000. Berarti kita kan tidak akan memakan waktu yang lama, gitu ya, ketika kita mengambil 5.000 itu untuk kita teliti semuanya, gitu ya. Jadi pertimbangannya seringkali karena elemen populasi yang relatif banyak. Misalkan tadi untuk judul pengaruh struktur modal terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, gitu ya. Perusahaan manufaktur itu banyak sekali, gitu ya. Nah, perlu waktu dan energi yang banyak serta biaya yang banyak untuk semuanya nanti diambil sebagai sampel, sehingga kita ambil aja sebagian dengan cara-cara tertentu yang disebut nanti metode pemilihan sampel yang akan kita pilih. Metode yang mana yang akan kita pilih untuk menentukan
elemen populasi mana yang akan kita ambil sebagai sampel. Kemudian yang kedua, kualitas penelitian sampel lebih baik dari hasil sensus. Jadi meskipun ketika kita meneliti dengan sampel, itu berarti tidak mengambil seluruh populasi untuk kita analisis, tapi seringkali kualitas penelitian dengan menggunakan sampel itu lebih baik dari hasil sensus. Ini kalau sampel yang kita ambil itu adalah representatif. Artinya representatif itu sampel yang kita ambil itu adalah mewakili karakteristik dari populasi. Kenapa kadang kala hasil sensus itu tidak lebih baik, ya? Karena ada beberapa hal. Kadang kalau yang diteliti itu terlalu banyak, itu seringkali ada kesalahan-kesalahan gitu ya, baik kesalahan teknis atau kesalahan human error gitu ya, atau ada bias sehingga penelitian sensus itu kadang-kadang juga kualitasnya tidak lebih baik dari penelitian sampel. Kemudian yang berikutnya lebih cepat sehingga dapat menyediakan informasi yang tepat waktu. Itu tentu sangat penting bagi mahasiswa, terutama di dalam penyusunan skripsi. Karena apa? Anda menyusun skripsi itu dibatasi waktu. Targetnya adalah 1 semester, gitu kan? 1 semester selesai. Walaupun boleh tidak 1 semester selesai, boleh 1 tahun, gitu ya, 1,5 tahun juga boleh. Tapi target kita adalah 1 semester selesai. Kalau misalkan mengambil populasi itu memerlukan waktu lama, misalkan memerlukan waktu yang lebih dari 6 bulan, atau enggak usah sampai 6 bulan, misalkan memerlukan waktu 4 bulan, gitu ya. Berarti kan waktu kita habis gitu ya, untuk nanti kita menulis hasil sampai dengan ujian, padahal untuk targetnya 1 semester atau 6 bulan itu selesai gitu ya. Jadi seringkali bahwa kita penelitian itu dibatasi waktunya, bukan hanya skripsi gitu ya, S2, S3 itu ya boleh lama, cuma kan targetnya tentu ada target-target tertentu itu ya. Jadi kalau S1 biasanya kan 1 semester selesai gitu ya. Kemudian kalau S2 itu, kalau saya dulu S2 ya ini sih artinya efektifnya gitu ya. Kalau kita intensif gitu ya, intensif dan rajin merevisi, rajin menemui dosen pembimbing, itu ya 6 bulan bisa selesai, atau ya 6 bulan lebih kalau S2, kalau S3 itu yang lama. Oke, jadi lebih cepat sehingga dapat menyediakan informasi tepat waktu dan menyelesaikan penelitian secara tepat waktu juga. Kemudian yang berikutnya, jika penelitian itu bersifat merusak, maka penting untuk memilih sampel yang akan dianalisis. Jadi misalkan pengujian terhadap daya tahan bola lampu. Misal kalau Philip itu kan terkenal tahan sampai 100 jam gitu ya. Kalau kita ingin menganalisis apakah benar sih memang lampu Philip itu tahan 100 jam, maka caranya gimana? Caranya gimana? Contoh, kita ingin membuktikan bahwa lampu ini tahan 100 jam. Caranya bagaimana? Ya, dengan menyalakan lampu tersebut, Bu. Oke, dengan menyalakan lampu tersebut selama 100 jam. 100 jam. Jadi kan tidak mungkin kita menyalakan lampu itu banyak sekali gitu kan.
Karena ya bersifat merusak, nanti 100 jam, setelah 100 jam kan akan putus gitu kan lampunya. Targetnya kan 100 jam. Iklannya kan 100 jam, kita ingin membuktikan apakah benar 100 jam gitu kan. Mungkin beberapa yang sebelum 100 jam sudah putus. Mungkin beberapa atau sebagian besar, kalau memang iklannya ini adalah benar, berarti sebagian besar dari lampu yang kita nyalakan itu akan putus setelah 100 jam gitu ya. Itu contoh penelitian yang bersifat merusak. Atau kita ingin membuktikan bahwa misalkan ini ada iklan piring yang tahan pecah gitu ya, ketika dibanting, benar nggak kita bantingi itu kita pecah gitu kan. Oh ternyata sebagian juga pecah gitu. Itu yang disebut penelitian yang bersifat merusak. Sehingga itu kita ambil sebagai sampel. Kemudian yang berikutnya adalah alasan sensus gitu ya. Tadi kenapa kita mengambil sebagian elemen populasi yang akan kita teliti, sehingga kita menelitinya adalah sampel. Kemudian ada juga yang meneliti semuanya, ya, meneliti semuanya. Ada beberapa alasan, misalkan di sini jumlah elemen populasi yang relatif sedikit. Jadi kadang-kadang saya menjumpai mahasiswa itu yang meneliti misalkan dengan responden karyawan, tetapi karyawan itu hanya satu perusahaan. Misal ternyata karyawannya hanya 60 ya, berarti diambil semuanya sebagai sampel 60 karyawan tersebut untuk dijadikan responden. Kalau seluruh karyawan perusahaan tersebut yang 60 dijadikan responden, itu sama aja berarti melakukan sensus gitu ya. Kemudian variabilitas elemen relatif tinggi atau populasi itu sangat heterogen gitu ya, antara satu dengan yang lain sifatnya berbeda-beda karakteristiknya, sehingga memang harus diambil sebagai sampel. Artinya misalkan kalau itu penduduk gitu ya, kalau itu penduduk yang disebut heterogen itu, misalkan jangan penduduk Indonesia, kalau penduduk Indonesia pasti ada homogenisnya ya. Yang disebut homogen itu misalkan ada yang umur 10 tahunan itu berapa persen gitu ya. Misalkan 10%, yang di 10 sampai 20 10%, kemudian 20 sampai 40 sekian persen, selebihnya 40 ke atas. Itu yang disebut homogen gitu ya. Artinya di umur yang 10 itu homogen umur 10, tapi yang disebut heterogen ini tentu adalah karakteristik yang satu itu berbeda dengan yang lain. Misal tadi untuk perusahaan rokok kebetulan jumlah populasinya hanya 10 gitu ya. 10 itu dengan variabilitas elemen yang tinggi. Contohnya variabilitas, dari 10 itu untuk tingkat penjualannya itu sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut variabilitasnya tinggi. Atau ternyata dari 10 perusahaan rokok itu tingkat struktur modalnya gitu ya sangat bervariatif. Kalau Anda misalkan meneliti struktur modal atau harga sahamnya, jadi harga sahamnya itu sangat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Sehingga dengan alasan yang variabilitas elemen yang tinggi tersebut, maka diambil seluruhnya sebagai sampel. Tentu saja kalau jumlah sampelnya itu besar, kemungkinan untuk variabilitas elemen yang relatif tinggi itu rendah gitu ya. Artinya kalau sampelnya banyak itu tentu tidak sangat heterogen gitu ya, pasti ada homogenitas tertentu. Kemudian cocok jika tujuan penelitian untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen populasi, misalkan penelitian mengenai jumlah dan kondisi sosial ekonomi. Jadi kita ingin meneliti masyarakat Indonesia itu penghasilannya sebenarnya berkisar atau di range yang mana sih gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau penelitian ini ingin melihat
bahwa penduduk Indonesia itu kondisi sosial ekonominya seperti apa, ini ya kita akan melakukan penelitian secara sensus, ya. Jadi setiap orang dijadikan responden untuk ditanya bagaimana kondisi sosial ekonominya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ya. Kemudian terkait dengan hubungan sampel dan populasi. Jadi hasil dari pengumpulan dan analisis sampel diharapkan dapat menjelaskan karakteristik seluruh elemen populasi. Tadi populasi itu adalah merupakan sekelompok, bisa orang, bisa kejadian, bisa benda yang kita teliti, gitu ya. Kalau sampel bagian dari populasi yang akan kita ambil, kemudian kita teliti. Oleh karena itu bahwa sampel itu diharapkan bisa menjelaskan populasi atau mewakili populasi. Artinya walaupun tidak semuanya kita ambil, misalkan tadi untuk mahasiswa akuntansi, tidak 5.000 itu semuanya kita ambil, tapi diharapkan bahwa sampel yang kita ambil misalkan sebanyak 100, itu bisa menjelaskan karakteristik dari yang 5.000 mahasiswa tersebut. Misalkan dari 5.000 itu karakteristiknya satu, ada yang semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Berarti sampel kita itu diharapkan ada yang mewakili semester 1, 3, 5, dan 7. Kemudian karakteristik lainnya ada di antara 5.000 mahasiswa itu tentu ada yang IPK kurang dari 2 sampai 2,5, 2,5 sampai 3 ke atas. Oh, berarti yang dimaksud dengan menjelaskan karakteristik seluruh elemen sampel, elemen populasi, berarti sampel kita itu juga di dalamnya ada mahasiswa yang mempunyai IPK kurang 2 sampai 5, 2,5 sampai 3, dan 3 lebih. Itu sampel kita, gitu ya. Jadi ini yang disebut bahwa sampel itu menjelaskan karakteristik seluruh elemen populasi. Kemudian mahasiswa itu ada yang laki-laki dan perempuan. Berarti sampel kita itu ada yang mahasiswa laki-laki, ada yang mahasiswa perempuan. Kemudian populasinya ada mahasiswa PTN, ada mahasiswa PTS. Berarti kita ambil sampel kita, ada yang mahasiswa PTN, ada yang mahasiswa PTS. Itu ya yang dimaksud bahwa karakteristik dari sampel itu diharapkan menjelaskan karakteristik dari seluruh elemen populasi. Kemudian bagaimana memilih sampel yang representatif? Yang representatif itu yaitu yang menjelaskan kriteria atau karakteristik dari elemen populasi, gitu ya. Jadi yang disebut sampel yang representatif itu adalah sampel yang mewakili karakteristik dari populasi. Yang pertama adalah kriterianya akurat, gitu ya, akurasi, bahwa hasil penelitian sampel secara statistik dapat mengestimasi parameter populasi dengan tepat. Misalkan bahwa sampel kita menunjukkan rata-rata untuk mahasiswa akuntansi IPK-nya adalah 2,5, gitu ya, 2,5. Nah, ini diharapkan bahwa memang benar bahwa dari 5 mahasiswa akuntansi tersebut yang ada di Surabaya, baik PTN maupun PTS, itu ketika kita hitung memang untuk IPK-nya itu mendekati misalkan 2,5 atau 3, gitu ya, mendekati 3. Itu yang disebut dengan akurat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah presisi, berarti hasil penelitian sampel dapat merefleksikan realitas populasi. Misalkan bahwa untuk
IPK gitu ya, IPK tadi misalkan untuk range-nya itu yang paling besar adalah 2,5 sampai 3. Ternyata bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa memang 60% dari seluruh mahasiswa itu mempunyai IPK antara 25 sampai 3. Itu yang disebut dengan presisi. Dibanding kita itu lebih presisi dibanding kita memprediksi bahwa yang paling besar jumlah mahasiswa mahasiswa Surabaya yang mempunyai IPK lebih dari 3 gitu ya. Tapi ternyata setelah diteliti ternyata yang paling besar adalah misal 2,5 sampai 3 gitu ya. Kemudian kita berikutnya akan membahas mengenai prosedur pemilihan sampel. Yang pertama kita harus mengidentifikasi populasi target. Tadi ya, apa populasi kita? Kalau itu adalah mahasiswa akuntansi se-Surabaya, berarti ada berapa perguruan tinggi di Surabaya? Setiap perguruan tinggi ada berapa mahasiswa akuntansi? Atau misalkan ini untuk target populasinya adalah dosen akuntansi Universitas se-Jawa Timur. Lebih besar lagi. Kalau se-Jawa Timur berarti kan ada ratusan gitu ya. Ada ratusan universitas se-Jawa Timur. Kemudian memilih kerangka pemilihan sampel. Jadi misalnya daftar dosen akuntansi yang ada di Kopertis gitu ya. Karena target populasinya adalah dosen akuntansi Universitas se-Jawa Timur, maka LLDikti ya sekarang ininya bukan Kopertis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Jadi yang disebut kerangka sampel itu adalah daftar dosen akuntansi yang ada di universitas di Jawa Timur. Kita bisa mengambil data itu misalkan dari data yang ada di LLDikti. Kemudian berikutnya setelah kita memilih kerangka pemilihan sampel, kemudian menentukan metode pemilihan sampel. Secara garis besar, metode pemilihan sampel dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability dan non-probability. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang berikutnya merencanakan prosedur pemulihan unit sampel, apakah satu tahap atau beberapa tahap, gitu ya. Kalau misalkan ini adalah probability, misalkan cluster sampling, apakah cluster satu tahap atau dua tahap. Kemudian menentukan ukuran sampel, jumlah sampelnya berapa yang akan kita teliti. Apakah kita sampel kecil atau sampel besar. Kemudian yang terakhir menentukan unit sampel, elemen yang dipilih sebagai sampel. Oke, kita akan membahas mengenai berikutnya adalah metode pemilihan sampel. Tadi secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu probability dan non-probability. Jadi probability sampling atau pengambilan sampel probabilitas, gitu ya. Kemudian pengambilan sampel secara non-probabilitas. Kalau probability sampling itu berarti setiap elemen populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ada beberapa metode di sini yang bisa kita pilih untuk probability sampling. Kemudian kalau non-probability sampling atau pengambilan sampel secara non-probabilitas, itu berarti setiap elemen populasi mempunyai probabilitas yang tidak sama. Karena apa? Karena ada kriteria-kriteria tertentu nanti yang kita gunakan di dalam non-probability sampling. Untuk probability sampling, ini dibagi menjadi
jenis simple random sampling, acak sederhana, ya, ini yang paling sederhana, gitu ya, probability sampling yang paling sederhana. Kemudian yang lebih tersistematis itu ada systematic sampling, kemudian ada stratified random sampling, kemudian cluster sampling dan area sampling. Kemudian untuk yang non probability sampling itu ada purposive dan snowball sampling. Kita di sini akan bahas untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang probability sampling. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari simple random sampling. Jadi untuk pengambilan sampel secara acak sederhana. Sangat sederhana. Jadi di sini metode ini memberikan kesempatan yang sama yang tidak terbatas pada setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Contohnya adalah dengan cara lotre. Dengan cara yang lotre itu yang seperti apa? Jadi seluruh populasi itu kita tulis, gitu ya, bisa tulis di atas kertas, misalkan kalau itu adalah lotre seperti kita mengocok arisan, gitu ya, atau lotre ketika Anda mengocok nomor kelompok, gitu kan, berarti setiap populasi itu akan ditulis di kertas, gitu ya, di kertas, kemudian dikocok, kemudian diambil, dan misalkan ada 100 nama populasi, diambil 50 ya dari lotre tersebut, dari kertas yang sudah kita tulisi, kemudian itu diambil misalkan 10 atau 20 atau 30 atau 50 gitu ya, diambil secara acak. Tapi sekarang untuk acak ini silakan pelajari gitu ya, di Excel itu juga sudah ada gitu ya, silakan dipelajari bagaimana melakukan simple random sampling atau melakukan pengacakan gitu ya dengan menggunakan Excel, silakan dipelajari. Jadi ini yang paling sederhana gitu ya, yang paling sederhana. Karena ini simple random sampling itu kita ada cara lotre, berarti kan kita harus mempunyai daftar nama-nama seluruh populasi. Kalau misalkan tadi adalah dosen akuntansi Universitas Jawa Timur, berarti kita kan harus mempunyai daftar nama dosen, gitu ya, untuk nanti kita acak. Tapi seringkali juga kita di dalam penelitian itu tidak mempunyai kerangka sampel, nama-nama kerangka populasi. Nama-nama populasi itu tidak kita dapatkan. Contohnya ketika kita meneliti mengenai wajib pajak yang mengikuti teks amnesti di Surabaya. Kalau kita tidak bisa mengakses data dari KPP untuk bisa mengeluarkan nama-nama wajib pajak yang mengikuti teks amnesti, tentu kita tidak mempunyai list siapa saja wajib pajak yang masuk di dalam populasi wajib pajak yang mengikuti teks amnesti. Kalau seperti ini berarti kita tidak bisa melakukan pengambilan sampel secara acak karena kita tidak tahu setiap elemen populasi kita tidak kita ketahui elemen populasinya satu-satu, tidak kita ketahui gitu ya. Nama-nama elemen populasi tidak kita ketahui, sehingga kita untuk menggunakan simple random sampling itu tentu tidak mungkin. Bagaimana cara kita melotre wong kita tidak tahu nama-namanya gitu ya. Tapi kalau misalkan itu adalah mahasiswa akuntansi di Unitomo, bisa kita melakukan simple random sampling. Tapi kalau itu mahasiswa akuntansi perguruan tinggi se-Surabaya dan kita tidak bisa
mengakses data gitu ya, berarti kita tidak bisa melakukan simple random sampling gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan dengan simple random sampling itu kalau kita mempunyai list ya, nama-nama populasi atau kerangka populasi. Yang berikutnya adalah systematic random sampling. Hampir sama dengan simple random sampling. Kalau systematic random sampling itu tentu pengambilan randomnya atau acaknya itu ada sistematika tertentu gitu ya, sistematikanya tertentu. Contoh ini memilih sampel dengan menentukan nomor tertentu dari tabel sebagai kerangka populasi. Misal kita punya kerangka populasi sebanyak 100 nama. Kita pilih yang ganjil saja. Berarti itu kan hanya kita yang pilih yang ganjil. Dari nomor ganjil kemudian kita acak. Kita ambil sebagian. Nah, atau kita untuk sistematik dari daftar 100 populasi, kita ambil mulai dari nomor 1. Kemudian karena 100 kita akan ambil 20, berarti jaraknya 55 gitu ya. Mulai nomor 1, kemudian berikutnya 5 jarak 5, berarti nomor 6, jarak 5 berikutnya, jarak 5 berikutnya. Jadi itu contoh yang systematic random sampling. Kemudian ada lagi yang stratified random sampling. Kalau stratified ini berarti populasi dikelompokkan menjadi beberapa berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya perusahaan dikelompokkan berdasarkan jenis industrinya. Ada makanan minuman, tekstil, kemudian properti, gitu kan. Kemudian apa lagi? Perusahaan apa lagi? Apalagi misal makanan minuman, tekstil, properti, farmasi, kemudian perbankan, lembaga keuangan non perbankan, dan lain-lain. Itu contoh-contoh ya, bahwa bagaimana kita mengelompokkan perusahaan berdasarkan industrinya. Kemudian sebagian dari kelompok-kelompok tersebut kita ambil sebagai sampel. Bisa dengan proporsi yang sama, bisa tidak dengan proporsi yang sama. Coba ini contohnya. Nah, ini contoh pengelompokan perusahaan berdasarkan industrinya. Kita kelompokkan di sini ada makanan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. Ini contoh pengelompokan perusahaan berdasarkan industrinya. Untuk setiap kelompok itu kita lihat di sini jumlahnya. Makanan dan minuman 16, rokok 4, farmasi 10, kosmetik 8, kemudian peralatan rumah tangga 4, gitu ya. Jadi ini pengelompokannya. Ini yang disebut distratifikasi, jadi dikelompokkan. Kemudian stratified random sampling. Berarti dari setiap kelompok itu diambil beberapa sebagai sampel. Contoh berarti makanan dan minuman ada 16 akan kita ambil sebagian sebagai sampel. Mengambil sebagiannya seperti apa? Mengambil sebagiannya ini bisa dengan cara proporsional atau tidak proporsional. Tapi tetap caranya adalah acak gitu ya. Cara mengambil sebagian dari 16 perusahaan makanan dan minuman ini kita ambilnya secara acak. Berapa yang kita ambil itu tergantung apakah kita menggunakan proporsional atau non proporsional. Kalau yang menggunakan proporsional berarti jumlah prosentase
sampel dari setiap kelompok sama. Misal, proporsinya adalah setiap kelompok akan kita ambil 30%. Berarti makanan dan minuman itu 16 kali 30%. Hasilnya berapa? 16 kali 30%. Hasilnya berapa? 4,8 Ibu. Berapa? 4,8. Karena ini perusahaan, tidak mungkin ada koma. Oleh karena itu kita ambil 5, karena hasilnya 4,8. Kemudian 4 kali 30% hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 1,2 Ibu. 1,2. 1,2. Berarti kita ambil karena 1 lebih, berarti kita ambil 2 gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah 14. Itu kalau acak proporsional, stratified random sampling yang proporsional. Kemudian yang tidak proporsional gitu ya. Jadi setiap kelompok itu kita ambil dengan proporsi yang berbeda-beda. Misalkan makanan dan minuman karena ini karakteristiknya lebih homogen, kita ambil sedikit aja 3, walaupun jumlahnya 16. Kemudian rokok kita ambil 3, karena sangat heterogen, ini perusahaan rokok, dari 4 kita ambil 3. Kemudian farmasi, dari 10 kita ambil 4. Kosmetik, itu juga homogenitasnya tinggi, kita ambil 2 saja. Nah, seperti ini yang ini tidak proporsional. Coba untuk makanan dan minuman. Untuk yang tidak proporsional berarti ambilnya berapa persen? Dari 16 saya ambil 3, berarti berapa persen? Berapa? Kurang lebih 20% Ibu. 20%. Untuk farmasi berapa persen? Farmasi berapa persen? Halo? Berapa nih? 40% Ibu. 40%. Berbeda enggak persentasenya tadi dengan makanan dan minuman? Berbeda. Oke, berbeda. Berarti ini yang stratified random sampling yang tidak proporsional, gitu ya. Paham? Paham Ibu. Sekarang berikutnya adalah cluster sampling. Cluster sampling ini sama, didasarkan pada pengelompokan gitu ya, berdasarkan kelompok dengan lebih menekankan pada heterogenitas karakteristik dari sampel. Jadi karakteristiknya dikelompokkan gitu ya dalam bisa lebih dari 1 tahap atau bisa lebih dari bisa 1 tahap atau lebih dari 1 tahap. Kalau klaster 1 tahap itu secara pada dasarnya sama dengan stratified random sampling. Kalau berbeda kalau klaster lebih dari 2 tahap itu berbeda dengan stratified random sampling. Contoh penelitian, peneliti ingin memilih 100 mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke, kalau mahasiswa Fakultas Ekonomi itu ada pengelompokan tertentu gitu ya. Dikelompokkan dulu berdasarkan jurusannya. Kemudian
100 ya. Bentar. Jumlah mahasiswa berapa? Saya salah. 150. Ya. Jadi misal ini contoh peneliti ingin memilih 100 mahasiswa ekonomi. Dikelompokkan dulu berdasarkan jurusannya. Setiap jurusan dipilih sehingga jumlahnya 100 gitu kan. Dikelompokkan berdasarkan tahun angkatan. Setiap tahun angkatan dipilih sehingga jumlahnya 100 ini ya. Oke, jadi kemudian dikelompok lagi berdasarkan IPK, setiap IP dikelompokkan sehingga jumlahnya nanti 100 gitu ya. Jadi pengelompokannya ada beberapa tahap. Yang pertama berdasarkan jurusannya, kemudian berdasarkan angkatan, kemudian berdasarkan IP gitu ya. Ini contohnya klaster yang lebih dari satu tahap. Kalau klaster satu tahap itu bisa misal dikelompokkan berdasarkan jurusannya, itu aja kemudian diambil beberapa sebagian. Nah, itu sama dengan Trustlified Random Sampling gitu ya. Nah, ini contoh untuk tadi kita ambil berdasarkan jurusannya, misal gitu ya. Ini untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi ada 2 jurusan, yaitu manajemen dan akuntansi, itu ya. Jumlahnya 250, di mana 150 manajemen, 100 akuntansi. Kemudian mahasiswa teknik ada 250, 170, 80 dan seterusnya gitu ya. Ini contoh pengelompokan berdasarkan prodinya, gitu ya. Kemudian kita akan mengambil gitu ya, kalau ini adalah mahasiswa sebuah universitas, misal ini sebuah universitas yang pertama dikelompokkan berdasarkan fakultasnya, kemudian dikelompokkan berdasarkan jurusannya, gitu ya. Kalau klaster satu tahap, misal ini dikelompokkan berdasarkan fakultasnya. Kalau berdasarkan fakultasnya, berarti setiap fakultas, misal di sini diambil karena ada 5 fakultas, maka setiap fakultas ada 20%. Jadi untuk ekonomi 20%-nya 50, kemudian teknik 50, sastra MIPA hasilnya adalah 150. Jadi sampelnya 150. Kemudian dari masing-masing fakultas ini kita kelompokkan lagi menjadi prodi gitu ya. Dari ekonomi 50 itu prodi akuntansi berapa, prodi manajemen berapa, dan fakultas lain juga demikian nanti. Contoh misalkan untuk jurusan tadi, untuk akuntansi 100, untuk manajemen 150. Fakultas ekonomi diambil 50 mahasiswa gitu ya. Dari 250 diambil 50. Kalau begitu dari 50 itu untuk klaster 2 tahapnya, manajemen berapa, akuntansi berapa? Berapa? Dari 50 yang diambil mahasiswa Fakultas Ekonomi, manajemen berapa, akuntansi berapa? Berapa manajemen? Ayo. 60%. Kan tadi untuk setiap fakultas kan diambil 20% toh. 20% dari mahasiswa Fakultas Ekonomi itu berarti 50. Fakultas Ekonomi akan diambil dari 50. Diambil 50. Agar mewakili jurusannya, gitu ya, maka dari 50 ini kita akan kelompokkan lagi. Dari 50 ini berapa yang kita ambil dari manajemen dan berapa yang kita ambil dari akuntansi? 25 bukannya, Bu?
25. Iya. Oke, jadi ini ya. Tadi kita andainya 20%, gitu kan? Kalau 20% tentu untuk yang akuntansi tadi ya 20%, karena jumlahnya 100, maka 20%-nya berapa? 20. Oke, untuk manajemen 150, 20%-nya berapa? 30.000. Nah, manajemen 30, akuntansi 30. Untuk matematika 55, 20%-nya berapa? Berapa? 20% dari 55? 11. 11. Biologi 45, 20%-nya berapa? 9. 9. Nah, itu hasilnya seperti itu tadi ya. Ini yang klaster 2 tahap. Jadi masing-masing jurusan yaitu diambil secara acak. Manajemen 30, akuntansi 20, ambilnya secara acak. Tapi kalau satu tahap berdasarkan fakultasnya saja, fakultas ekonomi 50 ya udah 50 jauh itu diambil secara acak. Tapi kalau 2 tahap dikelompokkan dulu, mana ada 30, ada 150 mahasiswa manajemen diambil 30. Ada 100 mahasiswa akuntansi diambil 20, gitu ya. Kalau ini klaster 2 tahap, yaitu berdasarkan prodi. Mungkin lanjut lagi nanti berdasarkan IP, gitu kan. Mahasiswa manajemen IP-nya berapa aja, mahasiswa akuntansi misalkan kita kelompokkan jadi 3. Dari masing-masing 3 itu 20%, 20%, 20% baru diambil secara acak, gitu ya. Oke, itu yang cluster random sampling. Kemudian area sampling, populasi dikelompokkan berdasarkan lokasi geografisnya. Ini pada dasarnya sama dengan juga stratified random sampling, tapi pengelompokannya berdasarkan lokasi geografis, gitu ya. Digunakan jika faktor lokasi menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan sampel. Contoh, perilaku konsumen di wilayah kota madya atau kabupaten. Berarti yang kota diambil, yang kota madya diambil berapa, yang kabupaten diambil berapa, gitu ya. Jadi pengelompokan berdasarkan lokasi geografisnya. Ini jadi hampir ini sebenarnya sama dengan stratified, tapi kalau pengelompokannya khusus digunakan dasar lokasi geografis, maka disebut area sampling. Kemudian berikutnya adalah non-probability sampling, yaitu purposive sampling dan snowball sampling, gitu ya, snowball sampling. Yang seperti apa? Yang purposive. Yang pertama, purposive itu pemilihan sampel dengan tujuan atau target tertentu. Tujuan atau target tertentu itu bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau disebut dengan judgment sampling. Biasanya mahasiswa itu tidak menyebutkan judgment sampling, tapi langsung menggunakan istilah purposive sampling dengan kriteria 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau purposive dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan peneliti itu disebut judgment sampling. Kemudian jadi ini contoh jadi untuk judgment sampling atau purposive sampling dengan pertimbangan tertentu yang berasal dari peneliti. Secara khusus disebut ini judgment sampling, yaitu purposive sampling, di mana kriterianya itu berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Contoh, penelitian saya di tahun 2004 tentang reaksi pasar terhadap pengumuman dividen itu dilakukan pengambilan sampel yang mensyaratkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan perbankan yang terdapat di bursa efek,
kemudian membayarkan dividen kas pada saat yang sama tidak melakukan pemecahan saham atau pembagian dividen, gitu ya. Kemudian tersedia data abnormalitas yang disebutkan pasar di database FE/UGM. Ini contoh penelitian saya pada saat itu, gitu ya, yang dipublikasikan tahun 2014. Kemudian yang berikutnya itu adalah kuota sampling. Jadi purposive sampling ya dengan tujuan tertentu, tapi tujuannya adalah kuota. Berdasarkan jumlah kuota tertentu. Kalau sudah mencapai kuota berarti samplingnya sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi untuk kuota sampling, jika pengumpulan data belum mencapai yang ditetapkan, maka penelitian dianggap belum selesai. Kalau misalkan ditetapkan kuotanya, misalkan harus 500 responden, maka kita harus mengambil 500 itu. Sebelum mencapai 500 itu dianggap belum selesai. Pengambilan sampel kuota bisa dianggap sebagai sebuah bentuk pengambilan sampel berstrata proporsional, di mana proporsinya dianggap ditetapkan sebelumnya dan disyaratkan pada kemudahan, gitu ya. Jadi untuk kuota sampling itu pada dasarnya itu sama dengan yang strata proporsional, gitu ya. Tapi itu untuk pengambilan sampelnya berdasarkan kemudahan. Jadi apa yang dimaksud dengan pengambilan sampel berdasarkan kemudahan atau convenient sampling ini adalah datanya mudah diperoleh, cepat dan murah, gitu ya, dilakukan untuk penelitian penjajakan. Contoh, ketika kita ingin meneliti tentang perilaku konsumen di supermarket, maka mudahnya kita mengambil sampel atau responden konsumen yang berbelanja di toko tersebut. Kita misalkan berdiri di toko tersebut, boleh kalau memang ada izin tertentu, kita misal berdiri di dekat kasir, gitu ya. Setiap ada yang menunggu membayar, kita kasih kuesioner atau kita tanyai, kita yang mencentang-centang hasil jawabannya, gitu ya. Ini yang disebut convenient sampling, gitu ya. Sampel berdasarkan kemudahan. Selain itu, misalkan penelitian yang ingin mengetahui pendapat masyarakat terhadap pemasangan CCTV dilakukan dengan cara memilih sampel pengendaraan motor yang sedang berhenti di perempatan jalan. Siapapun yang berhenti kita tanyai sambil menunggu lampu hijau, gitu kan. Ini yang penting kita mudah gitu kan, mudah mengambil sampel, gitu ya. Ini yang convenient sampling. Dan yang mau, gitu kan, responden yang secara sukarela kita mau mengisi kuesioner kita, nggak boleh kita paksa ya penelitian itu. Orang nggak mau kita tanyai, kita paksa-paksa untuk nggak seperti itu. Kalau convenient sampling, kita mudah tapi juga respondennya sukarela. Yang sukarela mau menjawab kuesioner kita, gitu ya. Kemudian kalau snowball itu adalah pengambilan sampel yang ini ya, semakin lama semakin banyak, gitu ya. Contoh misal yang pertama saya mengambil sampel itu misalkan Sela, gitu ya. Kemudian saya minta tolong Sela untuk mencarikan 5 orang temannya untuk dijadikan sampel. Kemudian 5 orang tersebut kita minta tolong juga untuk mencari 5 orang lagi dan seterusnya. Itu adalah snowball, gitu kan. Bayangkan aja sebuah bola salju kalau menggelinding dari atas ke bawah itu semakin lama kan semakin pecah kan, semakin membesar, gitu ya. Itu yang disebut dengan snowball sampling. Jadi pertama kita ambil satu, dari satu itu menyebar ke teman-temannya, menyebar kemana dan seterusnya. Seperti kita misalkan ini ya, mengambil sampel dengan cara mengirim kuesioner melalui Google Form. Misal saya mengirim ke Sela tolong di share ke grupnya Sela SMA, saya kirim lagi ke Kadek tolong di share ke grup SMA, gitu ya. Kemudian
Kadek minta tolong teman-temannya yang di grup untuk men-share lagi di kelompok yang lain dan seterusnya gitu ya. Itu yang contoh dari snowball gitu ya. Artinya dari yang ukuran kecil semakin lama semakin besar berdasarkan jaringan yang kita buat. Itu yang snowball. Kemudian terkait dengan ukuran sampel itu bisa menggunakan rumus Laughlin yang seperti ini gitu ya. Tapi bisa juga terkait dengan ukuran sampel itu boleh juga tidak menggunakan rumus Laughlin gitu ya. Jadi ini menurut Rose tahun 75 yang ada di buku Sekarang Metodologi Penelitian, itu beberapa aturan untuk menentukan ukuran sampel adalah sebagai berikut. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Jadi kalau kita menggunakan ukuran sampel 31 misal gitu ya, kita bisa saja mengatakan itu cukup, yaitu berdasarkan pendapat Rose ini gitu ya. Kemudian jika sampel dipecah ke dalam subsampel, misal pria wanita, junior senior, maka ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori. Jadi kalau sampel itu kita pecah, misalkan kita pecah ada proporsinya gitu ya, ada pengelompokannya, misal pria dan wanita, maka pria berarti 30, wanita 30 gitu ya. Atau dalam penelitian multivariat, misalkan analisis regresi berjanda, ukuran sampel sebaiknya beberapa kali, lebih disukai 10 kali atau lebih besar dari jumlah variabel dalam studi. Misal kelompok 1, variabelnya ada 4 gitu ya. Berarti jumlah sampelnya adalah 10 kali 4 minimal. Lebih besar lebih disukai. Misal 11 kali 4 berarti 44 gitu kan. Lebih besar lebih disukai. Lebih besar lebih baik gitu kan. Jadi misal kalau variabel kita ada 1 variabel dependen, 3 variabel independen, berarti jumlah variabelnya ada 4. 4 itu berarti kalau 10 kali berarti sampelnya ada 40. Atau kita 11 kali, berarti 11 kali 4, berarti 44. Gitu ya. Untuk menentukan ukuran sampel kalau Anda tidak menggunakan rumus Laughlin. Kalau menggunakan rumus Laughlin tadi ya silakan gitu ya. Tapi kalau tidak menggunakan rumus Laughlin, ini beberapa pertimbangan yang bisa kita lakukan, yaitu lebih dari 30, kurang dari 500. Atau kalau kita ada pengelompokan, setiap kelompok minimal 30. Atau kalau kita adalah variabel, ada 4 variabel yang dikandalkan 10 kali. Kalau 4 berarti 10 kali 4. Gitu kan? Atau kalau ini untuk penelitian eksperimental sederhana, dengan contoh eksperimennya ketat, penelitian yang selesai adalah mungkin dengan sampel ukuran kecil, antara 10 hingga 20. Jadi ini kalau penelitian eksperimen. Kemudian kalau tidak menggunakan yang keempat kriteria ini, silakan boleh menggunakan rumus Laughlin jika populasi diketahui jumlahnya. Tapi kalau kita tidak mengetahui populasi jumlahnya, ya tidak bisa menggunakan rumus Laughlin. Karena apa? Rumus Laughlin ini rumusnya adalah sampel sama dengan N itu adalah populasi dibagi N tingkat presisi kuadrat plus 1. Berarti N besarnya itu adalah jumlah populasi harus diketahui. Kalau kita tidak mengetahui ya tidak usah menggunakan rumus Laughlin. Misalkan Anda meneliti mahasiswa akuntansi se-Surabaya. Anda tidak mengetahui jumlah mahasiswa akuntansi itu berapa se-Surabaya. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus Laughlin. Kecuali jika kita punya list data mahasiswa di Surabaya itu, kita punya list, oh ternyata ada list, ada 5.000, berarti N-nya 5.000. Baru kita bisa menggunakan rumus Laughlin ini untuk menentukan berapa sampel yang akan kita gunakan.
Tetapi kalau tidak mengetahui populasinya, ya tidak usah menggunakan rumus Slovin. Untuk pertimbangannya apa? Pertimbangannya silakan mengikuti salah satu dari beberapa aturan ini. Jadi yang pertama ukuran sampelnya bisa minimal 30 sampai 500 atau jika ada pengelompokan setiap kategori adalah 30 atau itu jika ada variabelnya maka jika menggunakan 4 variabel misal 1 variabel dependen 3 variabel independen berarti 10 kali 4 atau lebih besar dari 10 kali lipat berarti 11 kali 4 yaitu 44 ya atau kalau eksperimen itu 10 sampai 20. Oke, saya kira itu untuk ukuran sampel gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan masing-masing kelompok menjelaskan. Dimulai kelompok 1. Tentang metode samplingnya. Halo, kelompok 1 siapa? Kelompok 1 enggak. Halo kelompok 1, Marcella Paulus Wilhelmus. Kok enggak ada ya? Enggak ada ini. Kelompok 3. Baik, Bu. Jadi, Ibu dan teman-teman, untuk kelompok 3 sendiri, contoh skripsi yang kita gunakan itu kita ambil dari salah satu contoh skripsi akuntansi di perpustakaan kampus. Nah, itu kita sejak awal memang mengambil contoh skripsi yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu dia judulnya itu memang mengangkat tentang penelitian pada bagian pengendalian intern. Karena dia menggunakan pendekatan kualitatif, maka tidak ada sampel Ibu di dalamnya. Oke. Kelompok 4. Tidak ada sampel, jadi oke, nggak ada sampel ya, karena kami sertakan di situ hanya ya hasil observasinya, Ibu. Oke. Memang kalau penelitian kualitatif itu tidak ada sampelnya gitu ya. Silakan kelompok 4. Judul skripsi yang digunakan kelompok 4 adalah penggunaan laba dan arus kas untuk memprediksi kondisi finansial distress, studi kasus pada perusahaan bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005 sampai 2008. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kuantitatif. Untuk metode pengambilan sampelnya. Ophelia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive, Ibu. Purposive sampling. Purposive seperti apa? Sampel yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Lanjut, jelaskan apa kriterianya? Pengambilan sampel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sampel adalah seluruh perusahaan yang terdapat di dalam klasifikasi Indonesia Capital Market Directory, kecuali industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005 sampai 2008. Yang kedua, sampel telah mempublikasikan laporan keuangan auditan antara tahun 2005 sampai 2008. Yang ketiga, sampel adalah perusahaan yang terdaftar di BEI yang memiliki interest coverage ratio kurang dari 1 untuk perusahaan yang mengalami kondisi financial distress dan perusahaan pasangannya adalah perusahaan yang memiliki interest coverage ratio lebih dari 1 untuk perusahaan yang tidak mengalami kondisi financial distress dengan tingkat
aset yang sama. Yang keempat, perusahaan pasangan tersebut digolongkan sebagai tingkat aset yang hampir sama. Yang kelima, perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan yang lengkap dikeluarkan dari sampel. Oke, jadi itu. Kemudian lanjut kelompok 5. Silakan kelompok 5. Siapa kelompok 5? Ya, Bu. Iya. Berdianto. Contoh Gimana studi untuk pengambilan sampelnya? untuk pengambilan metode pengambilan sampelnya tidak ada, Bu. Oh, kenapa nggak ada? Coba dilihat di metode risetnya, di metode penelitian, bab 3. Tidak ada, Bu. Apa tulisannya bab 3? Metode penelitian. Baca. Bentar, Bu. Ayo. Bab 3 metode penelitian. A. Identifikasi dan definisi konseptual variabel. Ke bawahnya lagi setelah sub identifikasi. Apa? Yang dijelaskan oleh penulis? Setelah variabel, bawahnya. Ruang lingkup penelitian, Bu. Bawahnya lagi setelah ruang lingkup. Lokasi penelitian. Gimana? Lokasinya gimana? Lokasi riset penelitian dilaksanakan di perusahaan Mebel Putri Bangkit, Maduran, Lamongan, yang berada di Jalan Raya Pangkat Rejo nomor 100, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Setelah ruang lingkup, apa? Setelah ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, habis itu jenis data. Oh, terus lanjut, apalagi subnya? Teknik pengumpulan data. Ke bawah lagi. Teknik analisis data. Sudah selesai? Ya, Bu. Sampai di situ. Jadi kalau dilihat kelompok 5, kalau kita baca judulnya pengaruh promosi dan potongan harga terhadap penjualan pada perusahaan mebel. Jadi kita kan kalau judul seperti ini ada beberapa perusahaan mebel yang diambil sebagai sampel, gitu ya. Tapi ternyata tidak ada. Ini yang dimaksud telaah kritis itu ya seperti ini, gitu ya. Dari judulnya harusnya kan peneliti mengambil beberapa perusahaan mebel. Misal perusahaan mebel yang ada di kalau itu Lamongan gitu ya, ada berapa mebel. Tapi kalau ternyata perusahaan mebelnya hanya 5 kan enggak cukup untuk kita pakai sebagai penelitian tadi, karena untuk beberapa aturan itu paling tidak kan 30 untuk sampel kecil gitu kan, sampai dengan 500. Jadi ini contoh bagaimana kita bisa mengkritisi ya, menelaah secara kritis sebuah tulisan ilmiah.
Jadi untuk contoh kelompok 5 dilihat dari judulnya harusnya ada sampel. Karena perusahaan mebel ya sampelnya harusnya perusahaan mebel gitu kan. Untuk judulnya kan tidak dicantumkan perusahaan mebel mana gitu ya, Fervianto? Iya, Bu. Hanya perusahaan mebel gitu aja kan? Iya, Bu, hanya perusahaan mebel. Nah, kalau ketika kita baca judulnya, itu harusnya di dalamnya ada sampel. Jadi perusahaan mebel mana yang diteliti gitu kan? Kalau itu se-Jawa Timur misalkan, se-Jawa Timur ada 50, apakah 50 itu semuanya? Kalau tidak semuanya, bagaimana cara mengambil sebagian itu? Metode pengambilan sampel mana yang dipilih gitu ya? Oke, itu untuk kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Untuk kelompok 6, judul skripsinya itu analisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan PT Petrokimia Gresik 2015 sampai 2018. Untuk metode yang digunakan dalam skripsi ini itu kualitatif. Jadi untuk sumber Untuk kualitatif. Berarti kalau kualitatif gimana? Kalau kualitatif? tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada. Oke, kelompok 6. Satu lagi kelompok 7, silakan. Baik, dari kelompok 7, judul skripsi pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan terhadap strategi dan inovasi perusahaan PT Perkebunan Nusantara, Pabrik Gula Kaming, Kabupaten Bone. Dan data yang diambil, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian itu data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data dan informasi. Terus untuk ada nggak sampel dan untuk sampelnya? Nggak ada, Bu. Oke. Jadi nggak ada sampel. Kalau begitu, ini kelompok 7, penelitiannya di satu perusahaan saja atau gimana? Iya, Bu, di satu perusahaan. Di perusahaan mana? Tunggu, Bu. Perusahaan PT Perkebunan Nusantara, Pabrik Gula Kaming di Kabupaten Bone, Bu. Oke, PT Perkebunan Nusantara. Untuk variabelnya, variabel dependen, independen ada nggak? Di metode penelitiannya itu ada variabel dan pengukurannya apa tidak? Tunggu, Bu. Variabel dan pengukuran dalam penelitian yaitu strategi, yang kedua penerapan akuntansi manajemen lingkungan, yang ketiga itu inovasi. Oke, yang dependen mana, yang independen mana? Apa variabel independennya apa? Variabel dependennya apa? Gista? Iya, Bu.
Atau yang lainnya mana ini? Riza ada enggak? Sefli, Anastasia ada enggak? Riza ada? Enggak masuk. Sefli enggak ada? Enggak masuk juga. Anastasia? Oke, enggak masuk juga. Untuk Sefli kalau nggak salah dia KKN MBKM, Bu. Oh, MBKM. Ya. Terus tadi yang kelompok 6 Erlina ada? Kelompok 6 tadi yang jawabin siapa? Nisa? Erlina, Ibu. Oh, Erlina. Terus Vidya ada? Ada, Bu. Rosalinda? Nggak ada? Ada, Coba Bu. saya cek ya. Cek. Kelompok 1 Marcella? Nggak ada. Paulus? Nggak ada. Yang ada hanya Wilhelmus. Ya. Kelompok 3 Fahrizal? Fahrizal ada? Fahrizal nggak ada. Christian nggak ada. Ahmad Fauzi? Ada, Ibu. Kade ada. Sela ada. Christian dia MBKM Oh, juga. Bu. MBKM ya. Ya. Ini tak tulis sih kok. Terus saya kuning-kuning aja ya, biar saya nggak lupa. Oke, terus kelompok 4, Vienna. Vienna ada? Nggak ada ya? Vivi? Hadir, Bu. Ovilia? Oh, tadi yang jawab ya. Ada, Bu. Advelianus? Ada, Bu. Kelompok 5, Melani? Nggak ada. Maria? Ada, Bu. Bervianto? Ada. Vicky Sensius? Nggak ada ya. Tolong dimonitor ya. Nanti kita monitor teman-teman semua ya. Bukan hanya Nisa ya. Monitor yang saya panggil nggak ada berarti anggap kita itu tidak hadir ya. Erlina ada ya. Nisa ada. Widya, Rosalinda. Oke. Rosalinda ya nggak ada? Ada? Ada, Bu. Oke. Kelompok 7. Yang ada hanya Yusta ya. Oke, jadi Iya, nanti Bu. oke, silakan kita masing-masing monitor kelompoknya sendiri yang mana yang nggak ada ketika saya panggil ya. Kita lihat di forum kejujuran nanti untuk absensinya. Oke, saya kira cukup. Silakan nanti untuk masing-masing mengupload tentang identifikasi metode pemilihan sampel. Kalau memang di contoh skripsi yang diambil tidak ada, itu tetap harus dijelaskan, gitu ya. Yang ada di metode riset itu apa? Misal kalau tadi lokasi, ya silakan yang ada lokasi bukan metode pemilihan sampel dan jelaskan kalau skripsi yang Anda ambil sebagai contoh itu adalah skripsi untuk penelitian kualitatif sehingga tidak ada populasi dan sampel. Yang dijelaskan apa itu silakan ditulis dan diupload ya. Sudah saya bikinkan di e-learning. Silakan upload sampai nanti hari Sabtu. Semua upload sendiri-sendiri walaupun jawabannya untuk satu kelompok itu sama. Tapi semua upload sendiri-sendiri. Oke, sudah jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, untuk UTS-nya berarti kita sampai dengan sampling ya. Oke, saya kira cukup Nisa. Silakan ditutup dengan berdoa bersama Nisa. Siapa tadi? Sela, Ibu. Ya, Gervianto ya. Sela. Oh, Sela. Ya, Sela. Silakan Sela. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat
untuk kita semua dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita istirahat sejenak ya. Silakan santai-santai dulu, tapi tetap waktunya mempersiapkan UTS ya. Oke, selamat berlibur, selamat menjalankan puasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan sampai nanti menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Tolong yang sudah menulis dulu, mahasiswa kan sudah menulis toh targetnya akan mendapatkan nilai apa dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Ini sudah setengah jalan, kita mohon segera evaluasi apa yang belum Anda lakukan gitu ya. Tetap di dalam forum kejujuran, silakan yang aktif itu ditulis jumlah keaktifannya, itu nanti yang saya juga gunakan ya sebagai poin penilaian ya. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, oke, sama-sama.